Yang kedua gimana Kang Ahmad? Ya, yang kedua itu doa. Jadi kita harus sebelum mulai usaha, jadi kita minta restu dulu ke orang tua, gitu. Samain dulu frekuensinya gitu. Jangan sampai kita ngoyo pengen wirausaha tapi orang tua malah kita pengennya jadi misalkan lain dari pengusaha gitu. Biar nanti ketika jalan enak gitu. Jadi kan kalau kita terbang juga kan sayapnya harus dua-duanya gitu. Betul. Bukan salah satunya gitu, biar terjadi percepatan gitu. Kalau orang tua udah sevibrasi nanti enak gitu, bisa jalan bareng gitu. Karena saya juga ngerasain lah gitu betapa hebatnya lah gitu doa orang tua buat usaha saya, buat kehidupan saya gitu. Kadang kita juga kan sebelum ambil tindakan suka konsul dulu ke istri, ke orang tua. Kalau emang kadang menurut kita baik, kalau menurut orang tua enggak, kadang kalau kita tetap ngayo ada aja gitu yang pasti enggak inilah gitu. Nah itu yang kedua gitu. Coba nanti ini justru yang harus pertama sih kalau menurut saya mah, yang kedua ini teh gitu. Nah yang ketiga baru kita mulai ke teknisnya, misalkan jangan langsung jadi produsen gitu. Apalagi yang buat yang muda-muda mah mindsetnya jangan produksi lah gitu, tapi mulai dulu dari coba dulu jualan atau jadi reseller dulu lah gitu. Misalkan kita pengen jadi reseller pakaian anak misalkan. Nah kita jangan langsung produksi gitu, tapi mulai dulu dari nge-reseller dulu produk orang lain gitu. Pelajari gimana cara marketingnya, gimana handle komplain gitu, cara nge-CS-innya gitu. Terus target marketnya. Nah itu justru yang harus dipelajari mah gitu. Karena produksi mah nanti gampang gitu, konveksi banyak gitu. Orang desain juga bisa diajak kerjasama lah gitu. Nah itu yang paling pentingnya. Jadi jangan sampai nanti modal yang kita keluarin teh habis di produksi di stok gitu. Jadi kita awal-awal mah meminimalisir uang keluar banyak lah gitu. Tapi kita bermain aman gitu. Masya Allah. Nah, soalnya enak nanti kalau udah jalan mah kita mau masukin produk kita juga gampang gitu. Kalau udah terbentuk pasarnya mah. Masya Allah. Keren nih Kang Ahmad sama Teh Hana. Teh Hana sama Kang Ahmad nih, boleh ngejawab siapa aja. Tadi inspirasi yang ibaratkan mungkin ada nggak ilmu baru untuk teman-teman, ibaratkan yang bisa menjadi inspirasi nih buat para usaha atau wirausahaan baru. Seperti apa nih? Apakah yang didapatkan dari Ustadz? Apakah didapatkan dari apa? Ilmunya seperti apa nih? Kalau misalkan nggak mau Teh Hana, mau Kang Ahmad? Kalau menurut saya saya juga ini dari ilmu dari guru saya yang sampai saat ini terus terngiang-ngiang terus lagi. Ya, saya juga udah nyoba beberapa kali. Jadi kita tuh kalau hidup tuh harus megang 4 hal gitu. 4 hal. Yang pertama itu kita harus silaturahmi ke orang yang lebih soleh gitu. Kenapa kita harus silaturahmi ke orang yang lebih soleh? Biar kita teh gak ngoyo terlalu ngejar dunia. Kita juga tahu ada tujuan akhirat. Jadi jangan sampai kita terus ngejar dunia tapi akhirat dilupain gitu. Jadi biar ada keseimbangan lagi. Nah untuk yang kedua, kita itu harus silaturahmi ke orang yang lebih sukses. Kenapa kita harus silaturahmi ke orang yang lebih sukses? Biar kita tuh nggak terlalu nyantai gitu. Kita udah punya ini, udah punya itu. Padahal di luar sana masih banyak orang-orang yang lebih sukses dari kita. Biar apa? Biar kita bisa motivasi lagi biar kita bisa nyebarin banyak kebaikan ke banyak orang juga gitu. Karena kan kalau udah banyak mah enak gitu, mau sedekah bukan hanya sedikit tapi ke lingkungan juga pasti berdampak gitu. Nah yang ketiga, kita tuh harus silaturahmi ke orang yang di bawah kita, ekonominya jauh lebih di bawah kita gitu. Biar kita juga bisa bersyukur setiap hari gitu. Nggak jadi memandang orang teh nggak sembarangan gitu juga, lebih bersyukurlah tiap hari gitu. Nah yang keempat, kita harus silaturahmi ke orang yang punya kekuasaan. Karena biasanya kalau kita punya link untuk ke sana,
kadang ngaruh juga gitu, keorderan jadi lebih banyak, lebih banyak lah gitu, lebih banyak ininya gitu. Channel dan linknya ya. Masya Allah nih terakhir nih sebelum kita tutup segmennya nih Teh Hana sendiri ada nggak ibaratkan dorongan spiritual khusus untuk suami Teh Hana atau untuk Teh Hana sendiri atau untuk perusahaan sendiri, apa yang dilakukan nih biar menjadi influencer yang lainnya seperti apa? Kalau kita sih ya dari awal seperti mulai mencari karyawan itu bukan hanya yang mampu gitu kan. Tapi karena kita bukan berpikir skill, setiap gitu. Orang itu mampu gitu kalau dia mau belajar gitu kan. Jadi siapapun insya Allah bisa. Yang penilaian itu lebih ke Justru yang penilaian paling awal itu di attitude-nya gitu, karena etikanya gimana, lihat yang paling sulit penjualan diubah apalagi. itu etika gitu, Etika ya. karena Adab lah ya. karena kalau skill mah bisa dilatih gitu, tapi kalau adab mah biasanya bawaan mah susah gitu. Lebih susah lagi. Kita coba handle itunya lebih ke kita sharing dari misalkan panti-panti, orang-orang yang emang butuh banget gitu. Karena biasanya emang mereka udah diajarin prihatin lah ibaratnya mah gitu. Jadi ya udah ada basic dari awalnya gitu. Terus di lingkungan perusahaan juga kita nerapin misalkan setiap masuk kerja di awal harus ngaji dulu. Terus kita kasih reward misalkan yang mau puasa Senin Kamis. Terus selain itu juga kita udah motong langsung dari HPP produksi, kita langsung sisihkan di awal 2,5%-nya langsung kita sisihkan, nanti kita bagiin ke lingkungan sekitar. Nah, kenapa di lingkungan sekitar dulu? Karena emang di lingkungan kita juga kalau kita tuh jarang aware ke masyarakatnya karena kita emang nggak tahu lingkungan sekitar kita kayak gimana gitu. Tapi kalau kita coba masuk aja misalkan 1 keluarga 2 keluarga, itu ternyata emang kalau kita udah masuk mah mencengangkan sekali lah gitu. Banyak PR lah ya. Gitu. Oh ternyata tetangga kita kayak gini gitu. Karena emang yang jadi masalah kita nggak kenal gitu sama tetangga kita nggak kenal gitu. Harusnya mah ya kita sebelum keluar gitu ya ke lingkungan dulu sekitar gitu. Dulu lah ya. Betul gitu. Masya Allah. Nah dari situ jadi saya berpikirnya ya udahlah dana ini kita kelola sendiri gitu. Sebelum keluar ya kadang kita juga ada keluar gitu, tapi kita lebih prioritasin ke orang-orang sekitar dulu gitu biar kemanfaatannya langsung mereka rasakan oleh masyarakat sekitar ya. Masya Allah nih Kang Ahmad, Masya Allah Teh Hana, terima kasih nih yang sangat inspirasi untuk kita semuanya. Karena ibaratkan saya juga sedang artinya mau memulai usaha meskipun kita berbeda ya, artinya ada ya saya di parkir nih. Masya Allah, mudah-mudahan artinya karena ibaratkan meskipun saya pun mengisi tentang kajian keislaman pun, tapi tetap yang namanya praktek saya harus belajar kepada orang yang sudah expert di bidangnya. Makanya dari sana mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk teman-teman yang ada di sana, di luar sana. Karena kenapa sekali lagi bukan hanya butuh tekad saja, tetapi ilmunya, kemudian apalagi yang disebut tentang agama kita yaitu Islam, mengajarkan kita dengan sedetail mungkin sehingga kita benar-benar menjadi bisnis yang berkah dan kemudian yang barokah serta bermanfaat untuk yang lainnya dan bukan untuk diri kita pribadi ya, insya Allah mudah-mudahan. Terima kasih Kang Ahmad sebelumnya. Terima kasih, mudah-mudahan jangan kapok meskipun artinya ini sudah mulai agak ini cirengnya sudah menanti soalnya, insya Allah mudah-mudahan tetap teman-teman Sadi Bersama jangan lupa nanti like, comment, share, and subscribe, dan kemudian nanti dikunjungi juga nanti saya bisa silaturahim ya ke tempat produksinya ya, biar nanti kita lebih paham lah hati, mudah-mudahan tetap ya. Jazakumullah khairan. Kita tutup doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bagi teman-teman Study Bersama untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini sehingga channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semuanya.